Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwanda Aulia dengan NIM 2310666. Jadi di sini saya akan mempresentasikan bagaimana sih cara setup Anaconda. Jadi untuk langkah awalnya kita buka dulu browser. Kemudian kita bisa klik anaconda.navigator. Oke, nah kita bisa klik Anaconda Navigator. Nah, kita bisa klik menu download now, kemudian get started. Setelah itu kita bisa memilih, kita bisa login melalui Google, Microsoft, atau GitHub. Di sini saya mencoba menggunakan akun Google. Nah, jadi kita bisa pilih akun Google kita. Nah, jadi karena di sini saya sudah mendownload Anaconda Navigator ini, jadi saya akan langsung saja masuk ke aplikasinya. Nah, untuk tampilan aplikasinya kurang lebih seperti ini. Jadi saya sedikit jelaskan bahwa Anaconda itu seperti Python Package Manager. Kemudian Anaconda Navigator sendiri adalah tools visual untuk mengelola Python. Dia juga ideal untuk data science dan juga machine learning. Jadi selain Anaconda Navigator, ada juga Anaconda Force. Jadi Anaconda Force itu adalah pusat library yang kita bisa mencari library apa aja yang mau kita install ke dalam komputer kita. Jadi kita bisa mengakses Anaconda Force itu atau Conda Force melalui browser. Kita bisa klik Conda Force. Nah, kemudian kita bisa klik ini. Nah, di sini terdapat banyak library yang bisa kita install. Kemudian juga pada Anaconda ini kita bisa memanage environment atau seperti virtual machine untuk mengisolasi library yang kita install. Nah, kita kembali lagi ke sini. Pada saat kita mengklik environment, nah akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, pada bagian tengah ini, di sini tempat daftar-daftar environment yang kita buat. Jadi di sini hanya ada base root, yang dimana artinya kita belum membuat satupun environment. Nah, bagaimana sih cara membuat environment baru? Jadi caranya teman-teman itu ada dua. Yang pertama kita menggunakan Conda Prompt, dan kita juga bisa menggunakan atau bisa langsung membuatnya di sini dengan mengklik plus atau create di sini. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu bagaimana sih cara kita membuat melalui Anaconda Navigator. Jadi caranya klik create, kemudian kita akan mengisi namanya di sini misalnya INV belajar. Nah, kita tunggu dulu di sini agak sedikit lelet. Nah, oke, ini sudah otomatis. Jadi kita tinggal create, kita tunggu. Jadi di sini mungkin akan sedikit memakan waktu. Jadi saya jelaskan sedikit, pada sisi kanan ini adalah list
library yang terinstall environment yang kita buat. Jadi ini adalah list library dari INV belajar ini. Di sini masih loading. Oke, di sini sudah terinstall library-nya. Jadi, oh, sepertinya masih ada yang diinstal, kita masih tunggu. Oke, di sini sudah. Jadi, untuk menginstal package dari Anaconda atau Conda Force, kita bisa juga melakukannya di halaman ini. Jadi, semua library pattern bisa kita lihat di sini. Jadi, tidak perlu melihat lagi di Conda Force, cukup mencari dengan cara klik search yang ada di pojok kanan atas. Nah, contoh misal kita ingin menginstal library OpenCV. Jadi kita klik dulu di sini, kita pilih bagian not installed, yang artinya di sini adalah kumpulan library yang belum terinstall. Jadi kita akan mencari OpenCV. Oke, sini sudah muncul OpenCV. Kita pilih OpenCV yang tengah. Dengan versi 4.13.0. Nah, jika sudah diklik, kita bisa langsung klik apply. Kita tunggu. Nah, jika sudah, kita bisa lanjut klik apply. Oke, di sini sudah terinstall sepertinya. Kita bisa cek kembali di bagian installed. Kita akan mencari, nah, di sini sudah muncul OpenCV dengan versi 4.13.0. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman, cara menginstal dengan menggunakan Anaconda Navigator. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita menginstal dengan menggunakan Conda Prom. Nah, caranya kita pergi ke bagian home. Kita cari, nah ini Conda Prom. Nah, Conda Prom di sini belum terinstall, jadi kita install dulu. Kita tunggu teman-teman. Jadi di sini agak membutuhkan waktu yang sedikit lama. Jadi kita tunggu. Nah, sini sudah terinstall Anaconda Prom.
Saya juga sini ingin menginstal Jupyter Lab. Oke, kita tunggu sebentar teman-teman. Oke, di sini sudah terinstall. Tinggal kita klik launch untuk membuka Anaconda Chrome, Anaconda Chrome-nya. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi pada Conda Chrome ini atau Anaconda Chrome kita bisa menginstal library tanpa membuka Anaconda Navigator tadi. Jika kita ingin menginstal library di sini, maka otomatis kita harus tahu dulu sintak apa sih yang bisa kita gunakan untuk installing. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari library OpenCV dulu yang sudah kita install tadi. Jadi caranya begini. Kita klik OpenCV. Oh, maaf. Conda OpenCV. Conda search OpenCV. Oke, kalau tampilan seperti ini berarti dia sedang loading. Kita tunggu saja. Nah, jadi di sini sudah keluar semua list OpenCV yang ada. Nah, jadi ini ada OpenCV dengan versi 3.3.1, kemudian ada versi 3.4.1, dan masih banyak lagi. Nah, jadi yang perlu kita ketahui di sini, untuk kita nih yang baru menggunakan Anaconda, kemudian kita belum tahu apa aja sih sintaks yang bisa kita pakai. Jadi untuk sintaksnya sendiri kita bisa mencarinya melalui browser. Kita klik Conda cheat sheet. Jadi Conda cheat sheet ini tempat kumpulan dari sintak-sintak yang bisa kita gunakan untuk menginstal package dari Anaconda tersebut. Nah, seperti ini. Jadi di sini teman-teman ada banyak sekali sintaks yang bisa kita gunakan dan di sini sudah lengkap. Oke. Nah, jadi kita akan mencoba sintaks Conda info. Jadi kita masuk ke Conda Chrome-nya. Kita coba Conda info. Nah, jadi Conda info ini dia akan menampilkan list informasi terkait informan yang sedang kita gunakan. Nah, di mana informan yang sedang kita gunakan? Nah, ini dia. Informan belajar. Jadi sesuai ya sama nama informan yang ada pada kiri. Yang artinya
informant yang kita gunakan nih benar dan yang aktif juga benar. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba membuat informant baru di sini dengan sintaks yang ada di sini. Jadi kita akan membuat informant baru. Nah, jadi sintaks dari informant baru itu ada di sini. Conda create name, kemudian nama, kemudian Python dan versi Python-nya. Jadi kita masuk lagi ke Conda prompt-nya. Kita masukkan Conda create name, kita masukin namanya env underscore belajar underscore 2. Oke, di sini kita namanya di sini env belajar 2. Kemudian Python kita pakai versi yang 3.11. Oke. Sepertinya versi 3.11 nggak bisa, kita coba lagi yang baru. Conda create name env belajar kita cek Conda create name env belajar 2 dengan Python versi 3.10. Oke. Nah, jika sudah, kita bisa memasukkan Y, kemudian enter. Jadi tandanya di sini kita sudah berhasil membuat informant baru. Kita tunggu. Oke, sudah 100%. Nah, jadi sekarang kita akan mencoba sintaks lain. Kita akan mencari di sini sintaks lain. Kita akan mencoba Conda env list. Jadi di sini fungsinya untuk mengecek informant apa aja sih yang ada di dalam Anaconda ini. Kita coba Conda env sebentar, saya lupa. env Conda env. Oke. Nah, jadi
sudah sesuai ya. Yang pertama tadi saya membuat informan dengan nama INV belajar. Kemudian yang kedua saya membuat informan dengan nama INV belajar 2. Nah, selanjutnya kita akan mencoba lagi sintaks yang lainnya. Kita akan mencoba kondalis. Nah, kondalis ini kita coba kondalis. Oke, kita coba. Nah, jadi di sini akan muncul library yang ada di root atau informant yang kita gunakan sekarang, yaitu informant belajar. Nah, ini adalah isi dari library INV belajar ini. Kemudian kita akan berpindah informant. Gimana sih cara berpindah informant? Jadi kita bisa menggunakan sintaks Honda kita masukkan nama informant yang sekarang, yaitu INV_belajar. Kemudian harusnya kita memasukkan Honda activate INV_belajar_2. Nah, ini yang benar. Jadi kita sudah berhasil berpindah informan, teman-teman. Nah, kita akan melihat perbedaan list library dari informan belajar dan juga informan belajar 2. Kita akan mencoba lagi sintaks yang sudah kita coba tadi, yaitu Honda. Nah, ini pada bagian informan dengan nama INV belajar ini, library-nya agak sedikit banyak yang terinstall. Sedangkan pada informan INV belajar 2 hanya ada sedikit library yang terinstall. Nah, sekarang kita akan mencoba tes OpenCV dengan sintaks Python. Langsung saja masukin sintaksnya Python, kita enter. Nah, lanjut kita akan masukin import CV2. Jadi ini adalah cara import library di Python. Nah, kita bisa lanjut CV2 version.
Nah, di sini ada sedikit error, teman-teman. Kita bisa kontrol delete untuk keluar. Nah, kita bisa lanjut untuk ke cara selanjutnya. Jadi, cara selanjutnya itu kita bisa mencoba pindah lagi ke environment yang lain dengan cara yang lain atau yang tadi. Kita akan mencoba berpindah lagi, teman-teman, ke environment yang tadi, yaitu INV belajar. Kita masukin sintaknya lagi, conda activate INV underscore belajar. Nah, kita sudah berhasil beralih environment ke INV belajar lagi. Nah, kemudian cara keluar dari environment ini, kita tinggal memasukkan sintaks conda deactivate. Kita sudah balik lagi ke environment INV belajar 2. Nah, kemudian ada cara masuk ke bagian base. Nah, caranya dengan cara klik sintak conda deactivate. Oke, jadi kurang lebih seperti itu cara setup Anaconda. Nah, jadi di sini saya ingin sedikit menjelaskan poin apa aja sih yang saya dapat dari setup Anaconda ini. Jadi saya bisa mengetahui fungsi conda first, yang dimana fungsinya itu untuk menginstal library. Kemudian saya mengetahui fungsi conda cheat sheet, yaitu tempat kumpulan dari sintaks-sintaks untuk menginstal package-nya. Nah, kemudian fungsi conda prom juga sama seperti fungsi conda navigator, hanya keunggulan dari conda prom itu prosesnya lebih cepat, sedangkan conda navigator itu sedikit membutuhkan waktu yang, maksud saya membutuhkan waktu yang sedikit lebih banyak dari Anaconda prom. Kemudian saya juga bisa mengetahui bagaimana sih cara menginstal library melalui conda navigator dan juga conda prom. Kemudian poin terakhir yang saya dapat itu yaitu saya juga mengetahui konsep dasar dari image processing, di mana ada 3 komponen, yaitu gambar atau objek, kemudian ada kamera, kemudian ada komputer, yaitu ketiga ini adalah pengelola image processing. Nah, di mana gambar adalah objek yang ingin kita recognize, kemudian kamera yang bisa mengcapture gambar dan video dari objek apapun, kemudian gambar yang didapat itu akan diambil oleh komputer dan diproses oleh software. Mungkin itu saja video yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.